Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Dan range kita coba analisa acak dulu. Kita coba acak dulu seperti ini. Kita acak seperti ini, jam berapapun kita analisa. Ada kalanya kita pagi, ada kalanya kita siang, ada kalanya kita malam. Seperti ini ya. Kita acak, misalkan kita ambil yang pagi dulu. Pagi jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh sudah terlanjur ya, banyak, terlalu siang. Nah, anggap saja kita ambil yang pagi ya. Ini baru 2 candle seperti ini. Di sebelah kanan garis ini baru 2 candle terbentuk misalkan. Nah, bagaimana cara menganalisa, bagaimana menentukan probabilitas, dan bagaimana menentukan titik entry-nya. Entry yang paling potensial, satu, dia harus berubah, dia harus ada tren, ya, ada kecenderungan, arahnya satu arah, naik atau turun. Ya, kalau pagi mungkin di 2 candle seperti ini tidak ada tren, maka kita bacanya seperti apa? Yang pertama selalu kita lihat di candle terakhir dan candle sebelumnya. Candle terakhirnya kecil, tidak ada pengaruh yang signifikan di sana, sehingga seperti ini kita bisa tunggu 1 candle berikutnya. Oke, ada 1 candle merah, tapi juga tidak ada pengaruh yang signifikan. Jadi kalau tidak ada petunjuk, tidak usah entry. Tidak ada petunjuk, tidak usah entry. Kalau dari historinya, ini kita lihat di sini ada level, ada levelnya, sehingga di sana ada level resisten yang kuat. Di bawah trennya menuju ke atas. Ya, dari mana? Dari low-nya, rendahnya menuju ke atas. Sementara yang di atas datar. Nah, biasanya kalau seperti ini kecenderungannya lebih ke atas. Hanya saja akan lebih kuat buyer itu saat dia sudah melewati levelnya di sini. Ya, kalau kita manfaatkan di pagi boleh saja. Pagi ini kalau masih kecil begini pasti dua-duanya ada peluang. Kalau tidak naik ya turun karena baru bukaan. Range harian masih cukup panjang sehingga dua-duanya punya peluang. Tetapi ketika mengambil posisi pastikan aman dari levelnya. Di bawah ini ada level, maka hindari entry di area seperti ini. Ya, tentu kalau kita mengambil sell breakout dulu. Ketika mengambil buy, ya kita bisa ambil breakout di atasnya, atau mungkin kita manfaatkan di tengahnya di sini. Nanti targetnya di atas. Yang pasti ini tidak ada tren. Yang hari itu belum ada tren. Kalau melihat dari terbentuknya ini merah akan menekan, ya, tetapi tentu belum kuat sebelum melewati warna hijau ini. Sebelum melewati hijau ini, saya kasih warna yang kuning. Ya, menandakan ini level. Di level nanti kita lihat break apa enggak. Kita lihat belum, masih datar, masih berada di sini. Nah, dia sudah mulai break ke bawah. Apakah kalau break seperti ini akan cenderung turun? Ya, petunjuknya mau turun, tetapi diperhatikan di sini ada sumbu. Ada sumbu yang berarti penolakan buyer. Ya, setidaknya akan muncul buyer sampai di level lagi. Kalau nanti tidak mampu dia melewati atau memantul, maka seller akan jauh lebih kuat. Setelah lewat di sini, maka seller akan jauh lebih kuat. Ketika dia naik, maka ini disebut dengan retest. Ya, menguji level. Kalau dia tidak mampu melewati, maka ini namanya retest. Menguji levelnya. Jadi begini, turun kemudian naik. Nah, naik seperti ini. Sementara di sisi kiri ada level, kalau dia tidak mampu lewat, maka dia akan kembali memantul ke bawah. Nah, dia akan kembali memantul ke bawah. Jangan lupa ketika dia bergerak turun, ya, kita perhatikan range-nya juga. Range 1 hari sebelumnya di sini, kemudian sebelumnya lagi di sini, ya. Berarti kalau ini pendek sudah dilewati, kita gunakan yang lebih panjang di sini. Nah, nanti akan tidak beda jauh dari sini. Akan dekat-dekat dengan range-nya di sini. Sehingga hati-hati berada di mendekati range-nya. Bisa jadi menjadi titik jenuh
jualnya. Sehingga jangan sampai kita terjebak jual dengan harga yang paling murah. Mengingat yang kita gunakan adalah trading harian. Kalau trading harian berarti harus menghitung waktu. Kecuali kita swing. Kalau swing hari ini koreksi turun tidak masalah. Kita ambil posisi buy, secara umum masih akan bergerak naik. Tapi kalau harian, maka satu hari harus selesai. Range sudah terpenuhi, sangat kecil kemungkinan dia akan bergerak terus sampai di sini. Tidak ada berita khusus, dia akan normal seperti biasa. Kita geser lagi. Nah, dia akan kembali turun. Nah, seperti ini. Sampai di mana? Sampai di level berikutnya. Mendekati levelnya di sini. Sampai mendekati levelnya di sini. Kalau dia level dilewati, maka akan mendekati level berikutnya di sini. Dia akan mendekati level berikutnya. Dia lewat akan berusaha mendekati level berikutnya. Nah, sambil kita melihat waktu yang berjalan, ya, diusahakan kalau sudah di atas jam 12 kita tidak usah ikut di sana walaupun breakout. Ya, kalau bisa sebelum jam 12 harus clear semuanya. Contoh misalkan dia breakout di jam 11, ya, kurang 1 jam untuk pergantian hari. Maka kalau sudah range terpenuhi, ya, range-nya terpenuhi, lebih baik kita berhenti, ya. 1 hari kemarin pakai ini berarti kira-kira range-nya di sini. Ya, kira-kira di sini. Kalau dia lebih banyak atau break di sana, maka kita gunakan sebelumnya yang lebih panjang. Ya, kita gunakan di sini. Sehingga ketika dia sudah mendekati range-nya, hati-hati, di situ akan berpotensi memantul, datar atau bahkan reversal. Ya, karena ini waktunya sudah cukup malam, maka biasanya adalah wilayah di mana marketnya akan bergerak stabil, datar seperti ini. Sehingga kita lebih hati-hati kalau kita entry. Oke, kita lanjut lagi ya. Sambil kita menggunakan dasar-dasarnya. Oke, contoh misalkan candle yang terbentuk sekarang ini, candle runningnya yang merah kecil, yang berjalan merah kecil, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah terbentuk. Ini sudah terbentuk. Kira-kira kalau seperti ini kemana arahnya? Di mana potensi entry-nya? Maka belajar kita membaca lebih luas. Satu dari sisi kecenderungan, yang kedua dari sisi struktur. Kemudian akan terbentuk trennya, kemudian berikutnya ada level. Dari sisi karakter candle yang terbentuk ini ada merah, ada koreksi kecil. Jadi kalau kita lihat dari beberapa candle sebelumnya, maka merah dominan, seller mendominasi. Oke, dicatat seller mendominasi. Yang terdekat itu mengarah ke bawah. Berikutnya kita lihat dari strukturnya, struktur yang terbentuk sebelumnya, ya, dari atas dia mulai turun terus, sehingga ini trennya turun. Ketika tren satu arah sudah ketemu, maka selanjutnya kita buat satu simulasi, ya, kita buat perkiraan di mana levelnya yang mendekati area di sini. Maka sebelah kiri kita lihat banyak yang ditolak, banyak ditolak. Kita tarik garis ke kanan. Maka ada sampai pada low hari ini, ya, akan sudah sampai pada low hari ini yang kita bahas ini. Sehingga berada di area ini berpotensi akan memantul kembali. Satu, kita lihat merah memang, tapi ada mulai penolakan setengahnya, lebih dari setengah bahkan. Yang kedua di levelnya ini memantul, kemudian di levelnya di sini. Memang tidak ada petunjuk yang lebih detail dia akan bergerak naik, tetapi dari sisi histori merah ini ada rejeksi, berarti ada petunjuk dia mau naik, ya, meskipun belum kuat. Ya, kita uji lagi di candle selanjutnya, nanti setidaknya kalau muncul candle hijau, maka di situ menjadi titik jenuh jualnya, sehingga kita bisa masuk ikut tren naiknya.